Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Al-Qur'an dengan panduan tafsir Jalalain yang pagi ini pada surah Al-Baqarah ayatnya 51. Insyaallah sampai 55. 5 ayat nanti lama-lama khatam. Khatamnya kapan? Nek wis khatam dan ngopo. 51 sudah ada panduannya, monggo. Sambil menunggu. Baik, mari kita awali dengan bacaan Fatihah, surat Al-Fatihah. Semoga Al-Quran yang kita kaji, yang kita telah, yang kita tadarusi menjadi hidayah kehidupan kita di dunia, dan memohon kepada Allah semoga Al-Quran yang kita kaji, yang kita telah, yang kita tadarusi telah di hari kiamat memberikan syafaat kepada kita sebagai pengkaji pembacanya. Amin ya rabbal alamin. Liridho ilah wa ala syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li syafaatil Qur'anil azim alaina wa alaikum wa li syahjuratil judi jalil mahali syai'ilana lakum wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Wa in atainamu
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id wa'adna Musa arba'ina lailah al-ayah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita kaji dengan panduan tafsir Jalalain, kami mohon Mas Agung monggo terjemahannya. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 tahun. Lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang soleh. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Ayat 54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat bagi Maha Penyayang." Ayat ke-55. Dan ingatlah ketika kamu berkata, Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang barusan kita baca dan ada terjemahannya di hadapan Bapak Ibu semua, dan kita dengarkan terjemahan tadi, kita ada sedikit pemahaman tentang makna ayat-ayat yang barusan kita baca. Saya akan ulas sekilas terkaitannya dengan ayat ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat sebelumnya karena ini terkait, yaitu ketika diperingatkan mereka Bani Israel, kaumnya Nabi Musa di zamannya Rasulullah. Bani Israel sekali lagi itu sampai hari kiamat akan tampak di permukaan bumi. Di dalamnya ada orang Yahudi maupun Nasrani, itulah Bani Israel. Bukan hanya ditinggal di negara Israel, tapi di seluruh dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada ayat sebelumnya itu memberitahukan bagaimana ketika mereka itu adalah kemudian berpisah ketika selamat setelah ngejar Nabi Musa, lalu kemudian bersama Nabi Musa akhirnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, yaitu selamat dari Sungai Nil kayak itu, yang sehingga dia bisa membelah dan akhirnya bisa selamat dan bisa menyeberang sampai di Mesir. Bapak Ibu, pada ayat ini lalu kemudian Allah mau berjanji kepada Nabi Musa bahwa
akan diberikan wahyu, yaitu yang namanya kitab Taurat. Itu sudah dijanjikan Allah. Kapan itu? Adalah ketika beliau kholwat selama 40 hari pada bulan Dzulqa'dah, 30 hari ditambah 10 hari bulan Dzulhijjah, jadi genap selama 40 hari. Dan itu namanya kitab Taurat, Injil, Zabur, itu adalah secara keseluruhan, tidak berangsur seperti Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu sering kita baca antara nazala dengan anzala itu beda. Kalau nazala itu insya Allah Al-Quran karena turunnya berangsur. Tapi kalau anzala itu Taurat, Taurat, Injil maupun Zabur itu turunnya utuh. Jadi itu salah satu pemahaman tafsir tentang tertulis di dalam Al-Quran. Secara maknawiah memang nazala dengan anzala itu sama, tapi secara hakikiyah itu maknanya berbeda. Kalau Al-Quran secara berangsur nazala, tapi kalau anzala itu adalah kitab-kitab yang lain termasuk Zabur, kitab Taurat, Injil dan sebagainya. Nah, pada ini setelah 40 hari di waktunya ditentukan kholwat, akhirnya Allah kemudian bisa bercakap langsung kepada Nabi Musa dan akhirnya kitab Taurat itu diberikan. Maka ketika kemudian diberikan, karena sebelumnya ketika mau berangkat kholwat dipanggil oleh Allah, lalu kemudian Nabi Musa itu pesan kepada saudaranya yang diangkat menjadi nabi, yaitu namanya Harun. Itu dari ada Miriam, lalu kemudian ada Harun, lalu Nabi Musa, Nabi Harun. Itu selama 40 hari ditinggal. Ternyata mereka pengikut Musa yang selamat dari kejaran Fir'aun yang bisa melintas sungai Nil itu, ternyata mereka menyembah pedet emas. Nah, di dalam tafsir Jalan yang saya temukan itu ada siapa tuh pencetak pembuat pedet emas ini? Ternyata adalah Samiri. Wakil Samiri itu adalah Samiri bin Ja'far. Itu kalau Musa bin Amran itu kalau Nabi Musa saya temukan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu kalau Nabi Musa ini adalah karena dihanyutkan di kali, ditangkap istrinya Fir'aun, digolong rendah dipelihara. Aku nggak enak mau dipelihara ini. Kayak sapi ya. Diasuh, terima kasih. Diasuh oleh Fir'aun sampai besar. Pada saat yang sama ada bayi, karena ada maklumat dari Fir'aun, kalau ada bayi laki-laki dibunuh, maka ada dua Musa, yang satu Musa bin Amr, yang satu Musa bin Ja'far. Ini lalu sama ibunya dimasukkan di dalam gua. Ketika dimasukkan di gua, itu lalu kemudian Musa Samiri ini lalu kemudian diasuh oleh malaikat Jibril. Nah ini kisahnya seperti. Nah, ketika Musa Samiri ini sama-sama besar, ini pinter, podo pinter. Kalau Nabi Musa dituntun oleh Allah, ya, tapi kalau yang Nabi Musa Samiri walaupun diasuh sama malaikat Jibril, akhirnya jadi balelo. Itu sangat juga tidak menjamin. Jadi diajari oleh Fir'aun kumpul kalau Fir'aun dari Nabi, sing kumpul malaikat Jibril malah jadi balelo. Dan Musa Samiri dalam tafsir Jalan ini disebutkan itu yang membuat pedet emas. Pedet emas dari mana dananya? Itu adalah di woro-woro menggalikan dana, mau mengadakan pernikahan atau apa, lalu kemudian kumpulkan duitnya tinggal bergawe pedet emas. Setelah pedet emas itu jadi lalu kemudian mereka digunakan sembahan. Itu kaitannya dengan pedet emas yang dibuat. Nah, oleh karena itu disebutkan, loh, ditinggal 40 hari ternyata dia bukan tetap istiqomah mengikuti ajaran Nabi Musa, tapi ditunggoni Nabi Harun, kakaknya. Ternyata mereka ikuti terpaut dengan hanyut dengan mengikuti Nabi Musa Samiri.
yaitu menyembah pedet emas. Bapak Ibu, maka disebutkan, maka kalau seperti itu kamu itu adalah zalim. Walaupun demikian pada ayat berikutnya itu kami Allah mengampuni atas kesalahan-kesalahanmu semua. Dan itu makanya di situ di terjemahan tafsir Jalalain itu mahauna itu adalah maksudnya ada menghapus. Inilah bedanya antara ghafurun dengan afun. Sama-sama mengampuni, tapi semestinya itu berbeda. Kalau afun itu menyetip kono ane mesin putih tadi pecet metu piye ngomong tim itu afun, sedangkan ghafur itu menghilangkan, itu hilang semua. Kalau afun itu menutup, rekam jejaknya semestinya secara digital itu masih, tapi ditutup oleh Allah, maka tidak tampak, siapapun nggak bisa melihat. Tapi kalau ghafur itu betul-betul itu hilang. Itu bedanya antara afun dengan ghafur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian pengikutnya itu dijanji kemudian kami Allah mengampuni atas kesalahan kaum semua yang seperti itu. Harapannya apa? Supaya bersyukur. Ini dikisahkan kepada Nabi Muhammad karena untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel di Mekah pada waktu itu 1498 Hijriah yang lalu. Bapak Ibu, setelah itu kemudian Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Ya, dari 40 hari yang tadi disebutkan tadi itu diberikan kitab Taurat. Nah, akhirnya kita tahu kalau diterjemahnya itu adalah kitab Taurat. Dari mana kita tahu kalau itu terjemahan kitab itu kitab Taurat? Itu dari tafsir Jalalain yang pagi ini kita kaji. Makanya kita butuh yang namanya tafsir untuk menjelaskan tentang makna Al-Quran. Lalu Allah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat yang itu sebagai penjelas antara yang halal dan haram dan sebagai penjelas antara hak dan batil supaya mereka semua mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Dan ayat 54-nya ketika kemudian Nabi Musa berkata kepada kaumnya, lalu setelah bersama-sama Nabi Musa itu kemudian dia, wahai kaumku, sesungguhnya kamu zalim. Itu menganiaya diri kamu sendiri dengan menjadikan pedet kamu jadikan sembahan. Ayo sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika diajak bertobat itu diajak pergi di satu tempat. Lalu jadinya ketika diajak pergi di satu tempat di situ, lalu kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Lalu kemudian setelah sampai sana itu orang yang sengaja menjadi Bani Israel. Ya, di ayat berikutnya itu, maka kemudian disebutkan itu kepada semestinya kami ini ada, saya mau itu kalau engkau memperlihatkan Tuhan itu secara kasat mata, betul, bisa dilihat mata telanjang, itu saya baru percaya. Nek orang aku nggak mau, ngeyel pun. Jadi mau melihat Allah secara wah, itu yang tidak benar. Bahkan tidak, yang barusan kemarin kami kaji di Masjid Jalan Wonosari itu, di masjidnya Pak Toto Daryanto itu, nah di surat Al-A'raf itu di sana sebutkan, maka sampai kemudian akhirnya ada di surat Al-A'raf itu disebutkan, oke, kalau kamu mau melihatku, silahkan kamu lihat Gunung Taur. Nanti kalau gunung itu bisa kamu lihat, berarti kamu bisa melihat aku. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat itu, berarti kamu tidak kuat, tidak bisa melihatku. Akan benar begitu melihat itu akhirnya jeblok, akhirnya dia pingsan, malah akhirnya itu karena melihat Allah. Maka kewajiban kita itu bukan melihat secara jarotan, tapi adalah dengan sifat-sifat wajib bagi Allah. Wujudnya Allah, wujudnya kita, wujudnya dunia itu adalah sebagai bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat berikutnya, lalu kemudian mereka kemudian ada sedikit tadi ada pertobatan mereka saling membunuh di antara sesama kawannya itu yang benar membunuh, yang salah yang tidak mau bertobat itu ada ayat yang 54-nya. Dan ayat yang terakhir
yaitu ketika kemudian kamu semua mengatakan kepada Nabi Musa tidak akan beriman kalau tidak kemudian tidak bisa melihat Allah dengan jelas, maka hal itu adalah merupakan permintaan hal yang sangat sulit untuk direalisasikan. Oleh karena itu kemudian hal itu sebagai bukti memang diperlihatkan, tapi tidak tambah itu, tapi ada suara yang sangat muruk, yang sangat besar. Itu adalah bukti keberadaan Allah, karena tidak ada yang bisa memberikan yang membuat suara yang seperti itu. Padahal kamu semua adalah memperhatikan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita kaji bersama dengan panduan tafsir Jalalain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini itu saya dengar tadi bacanya ada yang dideknya, itu tidak boleh, tidak dikolkolakan. Huruf kolkolah itu hanya 5. Baju di toko, ba, jim, dal, to, kof. Za tidak termasuk, maka pengucapannya jangan digerakkan lidah kita. Kalau digerakkan menjadi kolkolah. Coba sedikit saja bergerak, nanti akan menjadi kolkolah. Maka pengucapannya wa adna, bukan wa itu salah. Itu kita harus, karena membaca Quran itu ibadah yang dituntun Rasulullah, maka kita membacanya juga menyesuaikan apa yang dilakukan Rasulullah, yang itu dikemas dalam tafsir Quran. Wa'adna, dan tatkala kami Allah berjanji, ya, kami Allah berjanji bi alfin wa dunia, baik kemudian dengan masa yang lama, di masa yang lama 40 itu lama. Musa kepada Nabi Musa berjanji, dan ketika kami Allah berjanji kepada Nabi Musa arba'ina, selama 40 lailatan, apanya malamnya, yaitu 40 malam, ya tentu dengan hari, diambil malamnya itu sama harinya, bukan malam dan malam saja, tapi 40 malam 40 hari. Itu tukti indam kodoiha, sangka nukti kami Allah memberikan kepadanya Nabi Musa indam kodoiha, sampai akhir kemudian masa 40 hari itu. Apa itu diberikan apa? At-Taurat, kita Taurat. Litaknamu, supaya kamu semua tahu dia dengan kitab Taurat itu. Nah, ketika 40 malam itu kemudian Nabi Musa dijanjikan, kemudian selama 40 hari diberikan kitab Taurat, ya. Tsumma takhudum, kemudian kamu semua mengambil, menjadikan al-ijlah, yaitu pedet emas. Ijlah pedet alladzi shogolakum samiri ilahan. Jadi yang sogo jadikan ijlah itu lakum kepada kamu semua. Siapa yang menjadikan samiri, yaitu Musa Samiri, ilahan dijadikan Tuhan. Jadi menjadikan pedet atau pedet itu dijadikan dari emas, dijadikan sesembahan. Kalau dulu berupa pedet emas, tapi sekarang sebenarnya tidak ada bedanya, cuman berupa piala. Kalau sampai dini hari lali tahajud, lali zikir itu mergong nonton bola, sampai lupa itu bola direbutkan orang sedunia, dicucuk, diciumin. Memang tidak disembah seperti orang dulu zamannya Nabi Musa, tapi sembahan itu kan kita sudah bergeser. Sama dengan kita itu. Kalau kita itu, kalau kemudian tidak membawa HP itu rasanya Allah kurang. Itu kan sesuatu yang menjadi koyo kan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Nabi Musa ketika kemudian 40 hari meninggalkan kaumnya 40 hari, lalu mereka menyembah pada mimbati setelah bepergiannya Nabi Musa. Wa antum, sedangkan kamu semua, wahai kaum Bani Israel, zolimuna, itu adalah orang-orang yang zolim, yang menganiaya. Bitikhodim
ikhodihi dengan menjadikan pedet mas ini itu liwa'ikum yaitu menjadikan untuk jadikan ibadatan yaitu menjadikan ibadah finggoi mahlihat dan tidak pada tempatnya. Pedet emas yang kamu mengumpulkan dananya dikumpulkan oleh Musa Samiri dijadikan sebagian itu tidak pada tempatnya. Pada ayat 52-nya setelah kejadian seperti itu karena Allah Maha Pengampun, Allah berfirman tsumma afauna, kemudian afauna kami Allah mengampuni ankum dari kamu semua Bani Israel, yaitu mahauna dunubakum. Mahauna itu menghapus itu busek itu mengtipek itu mahauna mengtipek menghapus dunubakum dosa-dosa kamu semua. Afauna kami Allah menghapus dosa-dosa kamu semua. Mimba didzalika setelah kamu menjadikan pedet emas kamu jadikan sembah. Untuk apa? La'allakum supaya kamu semua tashkuruna bersyukur kepada Allah. Jadi setelah mereka melakukan peribadatan atau kemudian melakukan sembahan pedet emas yang dibuat oleh Musa Samiri itu adalah perbuatan dolim. Namun setelah itu kemudian Allah mengampuni atas kesalahan itu setelah mereka mohon ampun supaya mereka bersyukur kepada Allah, syukur atas nikmat yang sudah diberikan kepada mereka semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat 53 wa id ataina. Kalau idnya ini hamzahnya bukan hamzah wasol, tapi hamzahnya hamzah kotok. Hamzah kotok itu kalau di depan dia juga tampak, di tengah juga tampak. Ada wawunya pun bukan buat tidak, tapi wa id itu hamzah kotok. Hamzah kotok, hamzah wasol kalau di tengah hilang. Termasuk bacaan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu bukan alif. Alhamdulillah bukan alif, itu hamzah. Namanya hamzah wasol. Coba saja depannya kasih waw. Mana ada yang baca wa alhamdulillah, ada. Pasti bunyinya wal hamdu. Itulah hamzah wasol. Hamzah wasol kan di depan dia tampak, tapi kalau di tengah dia hilang. Tapi hamzah kotok dia nggak hilang, dia selalu tampak. Contoh Allahu Akbar, tidak ada Allahu Akbar, tidak ada. Allahu Akbar, hu Akbar, tidak hukbar, tidak ada. Aknya itu hamzah itu hamzah kotok, ya, selalu akan tampil di mana. Makanya janganlah kamu menjadi jangan ya kotor yang selalu ingin tampil ke depan itu. Tapi kalau sudah berjalan program, monggo silahkan. Itu kayak gitu bagus. Kami wasap, bukan kami kotor. Saya harus itu, kalau tidak ada saya itu hamzah kotor selalu mentinggi itu mentongol kalau di tengah itu. Jadi kami wasap. Makanya jangan kalau saya imami di sini itu saya juga. Makanya tadi sampai karena nonton Mbak Yai Haji Termuzi itu saya dedek itu tadi, akhirnya saya banyak yang salah itu. Iya, ada beliau itu. Dan semestinya untuk jadi imam itu jangan berebut. Hadisnya sahih. Nabi ngendiko, "Iktadiru bil adhan wala ta'tadiru bil imamah." Berlomba kalian menjadi muadzin, tapi jangan berlomba menjadi imam. Oh, masalah. Saya kalau ngaji di zaman jalan saya tidak selalu jadi imam. Saya di imam barangkali nggak pernah jadi imam karena sudah ada imam tetapnya. Ini saya bukan mau menghindar itu Ustaz sesuk jalur ada imam, bukan. Bukan waktu rumahnya tidak itu. Jadi banyak orang yang berebut jadi imam itu dilarang Nabi. Itu monggo silakan kalau jadi imam. Tapi kalau muadzin, saya yang berdepan. Itu kata Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Soalnya kalau ada imam itu harus paham. Kemarin ada sungguh terjadi. Orang sholat, saya tanya, karena mungkin banget rezeki. Rezeki bahasa Indonesia apa? Anda tahu bahasa Indonesia?
Gemetar, oke lah, gemetar. Bang grogi kok. Grogi itu sampai tidak baca Fatihah. Pertanyaannya, dia langsung baca surat. Pertanyaannya, itu sholatnya sah apa ora? Ada yang mengatakan nggak sah toh? Ya. Kalau dia langsung salam, tapi kalau sebelum salam dia sujud sahwi, maka sah. Karena sujud sahwi itu adalah mengganti kesalahan rukun yang ada dalam sholat. Tapi kan banyak orang yang ragu karena tidak tahu. Maka yang tahu harus tugasnya memberitahu. Atau dulu tahu sekarang lupa, tugasnya yang tahu mengingatkan kepada yang lupa. Jadi itu bukan mereka salah, iya karena waktu itu salah karena dia lupa atau karena belum tahu. Itu. Ada si Persijara Wonosari. Orang baca surat sampai 3 surat. Pertama dia baca itu al-a'la, ternyata sampai tengah dia lupa. Lalu baca wadduha. Begitu wadduha, yo salah. Akhirnya pindah lagi alam nasroh. Itu suratnya sampai sepotong-potong. Bapak Ibu, kalau seperti itu jangan sudah bebasan itu apa? Paribasan, ya. Bebasan itu baca surat cuman Yasin, Allahu Akbar, itu sudah sah. Kenapa kemudian lupa di tengah, ganti surat, lali lagi, ganti lagi, lali lagi, akhirnya mafhumnya jadi bingung. Ini tadarus apa sholat? Nah itu kan ada mekanisme ketika lupa yang bukan rukun tidak usah diganti dengan sujud sahwi, tapi kalau yang rukun itu diganti dengan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Itu mengganti kekeliruan kesalahan ketika ada di dalam sholat sampai 4 rakaat saja, itu maghrib 4 rakaat saja, kalau lupa itu diganti sujud sahwi. Ayat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tekan titik. Ayat wa idqal sampai mana? Oh 5. Wa idqultum, dan ketika kamu semua berkata, kamu semua ini adalah kaumnya Nabi Musa ketika mereka kemudian sudah keluar dari penyembahan pedet mas. Waqad kharaju, dan sungguh kamu semua sudah keluar mak Musa bersama Musa, tadu ya, mohon ampun ilallahi kepada Allah min ibadatil ajal, setelah dari menyembah pedet mas. Wasamitum, dan kamu semua mendengarkan semua kalamu, itu adalah pembicaranya Musa kepada Allah. Kamu mendengarkan apa yang dikatakan kaumnya Nabi Musa? Ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nu'mina, kami, maka itu menggunakan nanu ya, bukan yuk. Kalau yuk itu orang pertama ganti. Kalau orang yuk itu ada orang kedua. Tapi kalau itu kami, ya. Itu orang pertama. Lan kami tidak akan percaya laka kepadamu wahai Musa, hatta naro, sehingga kami tahu Allah Subhanahu wa taala jahrotan, secara terang-terangan. Wahai Musa, ya, aku ora percaya karo kowe nek kamu tidak bisa memperlihatkan kepadaku, yaitu Allah dengan mata telanjang, dengan ayanan, yaitu dengan tampak terang mata, dengan dilihat mata. Maka fa'khodatkum, setelah itu benar, akhirnya kemudian diperlihatkan, tapi tidak jumlah gere, tapi hanya ada soihah fa'khodat. Maka kemudian terjadilah, atau kemudian maka terjadilah kepadamu as-so'iqah, yaitu adalah suara yang sangat
sangat menggelikan, yaitu as-soifah, yaitu adalah soifah, suara bunga. Wa antum tandurun, sedangkan kamu semua memperhatikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka dulu ini karena disampaikan kepada Nabi untuk dakwahnya kaum Bani Israel, maka mereka juga mempertanyakan tentang keberadaan Allah. Maka ketika mereka mempertanyakan, dulu bapak moyang kalian itu juga kepingin melihat Allah secara mata telanjang, dan itu sudah diperhatikan mereka semua dengan suara guru yang sangat luar biasa. Maka dengan adanya itu harusnya kamu itu harus taat patuh padaku, dan supaya kemudian Anda tidak, kamu semua tidak zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kajian pagi ini yang berkaitan dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Itu memang Nabi Musa kisahnya paling banyak di Al-Quran disebutkan. Apalagi nanti kalau sudah pada surat Al-A'raf mulai ayat 103 sampai 171 itu versus Fir'aun betul-betul detail sekali. Dari masa kecilnya sampai kemudian bagaimana kemudian dilarung di kali, lalu kemudian diterima istrinya Fir'aun, lalu kemudian sampai besar dewasa, itu betul-betul ada di dalam, paling banyak di dalam Al-Quran. Oleh karena itu semoga dengan adanya kita mengkaji Al-Quran ini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh, bukan hanya kita mendengarkan atau kemudian mendapatkan satu bacaan dari buku yang sumbernya itu adalah mungkin dikarang oleh siapapun pengarangnya, tapi kita mendapatkan data yang otentik ketika kita dengarkan cerita kisah Nabi Musa alaihissalam. Saya kira begitu. Ada yang ditanyakan kaitannya dengan ada tambahan mungkin? Monggo Pak ya. Monggo kalau mau mendengar, karena sudah baru ada unjukan. Baik, kalau begitu mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.